bullying itu adalah kasus-kasus di mana seseorang dipaksa ya melakukan sesuatu yang itu di luar kehendaknya begitu, dan cenderung itu menyalahi hati nurani atau hak asasi masing-masing. Jadi banyak itu unsur-unsur paksaan, dan kalau kita lihat ini termasuk fenomena ada 3 anti dosa pendidikan di Indonesia menurut Pak Nadiem begitu ya, atau Mas Menteri. Tapi kalau kita di Muhammadiyah itu ada 4 anti dosa pendidikan ya. Dosa itu pertama adalah perundungan sendiri ya, bullying. Kemudian yang kedua adalah kasus kekerasan seksual atau anti kekerasan seksual. Kemudian yang ketiga adalah anti intoleransi. Kemudian yang keempat adalah anti korupsi. Nah, 4 anti dosa pendidikan itu memang menjadi sebuah trademark ya yang harus kita cegah ya, kita tanggulangi untuk menghapus dosa-dosa pendidikan di Indonesia. Tadi ditanyakan bagaimana peran lingkungan sekitar untuk mengatasi ini. Saya pikir penting, gimana biar nanti siswa itu tidak terkena lagi perundungan secara sosial ini. Nah, caranya gimana? Tidak lain mungkin perlu ada semacam lembaga ya, atau mungkin komite gitu ya, yang ada di masing-masing sekolah itu untuk peduli ya terhadap kasus-kasus perundungan. Jadi kalau ada indikasi gejala-gejala ini, maka komite itu harus bertindak ya. Tindaknya bisa berusaha edukasi gitu, atau mungkin dengan mencegah ya, pencegahan. Jadi afirmatif juga bisa dilakukan, pencegahan juga dilakukan, tapi juga dengan penerapan secara kuratif pengobatannya. Kalau nanti terjadi betul, bagaimana tindakannya sekolah, termasuk sampai mungkin kalau dibina tidak bisa, ya berarti harus dikembalikan ke orang tua, atau harus dikeluarkan dari sekolah karena sudah nggak bisa dibina. Itu adalah sanksi yang paling berat ya, paling berat dan paling tegas yang harus dilakukan untuk mereka yang melakukan perundungan. Kalau kita lihat di Indonesia upaya-upaya itu ada ya, banyak yang sudah dilakukan, termasuk menteri kita itu pernah mengeluarkan ada aturan ya, sehingga di situ ada SK ya, aturannya sendiri oleh Permendikbud itu terbit nomor 46 tahun 2023 ya. Di peraturan menteri itu diterbitkan namanya pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan, atau singkatannya adalah PPKSP ya. Jadi upaya untuk mengatasi berbagai kekerasan itu antara lain ada kekerasan fisik, kekerasan psikis, perundungan, kekerasan seksual, diskriminasi, intoleransi, dan kebijakan yang mengandung kekerasan serta bentuk kekerasan lainnya. Itu dimuat di pasal 6 ya. Itu sudah terdistribusi secara nyata seperti apa aturannya, ada di situ. Nanti mungkin bisa dibuka lebih jauh mengenai peraturan menteri ini ya, yang itu diterbitkan relatif baru ya, nomor 46 tahun 2023. Kalau upaya aksinya yang bisa dilakukan, pertama kita memang harus mensosialisasikan. Jadi ada tindakan kita untuk mensosialisasikan mana ini yang perilaku bullying, mana yang tidak. Nah, wacana itu harus terus-menerus disosialisasikan, dan nanti akan ada kesadaran. Seseorang akan melakukan bullying kalau ada indikasi apa, mungkin akan ada indikasi superioritas misalnya ya. Itu biasanya kan terjadi anak-anak yang merasa senior pada anak-anak junior, itu akhirnya terjadi perundungan itu. Anaknya merasa kuat, saya adalah hero di kelas ini, maka kemudian melakukan perundungan. Kemudian ada geng-geng itu ya, itu yang terjadi lah. Yang seperti itu harus kita minimalisir. Jadi rasanya perlu adanya pendidikan perdamaian ya, pendidikan cinta damai itu memang perlu kita gelorakan pada diri anak, dan saling mengasihi, saling mencintai. Kalau dulu katanya Ki Hajar kan saling asah, saling asih, saling asuh, itu menjadi komitmen kita bersama. Sehingga roh itu ada wujudnya, maka di situ kasus-kasus bullying, kasus-kasus 4 anti dosa pendidikan tadi akan sirna dari bumi Indonesia.